Kesultanan Palembang. Bagian 2, transisi menuju kesultanan. Memasuki kisaran abad ke-14, Islam telah mulai berkembang di Palembang, meskipun belum menjadi agama mayoritas. Beberapa catatan sejarah bahkan menuliskan bahwa beberapa abad sebelumnya Islam telah masuk ke Palembang atau Sriwijaya. Selama ratusan tahun sebelum menjadi kesultanan, Palembang atau Sriwijaya sudah terhubung dengan berbagai bangsa melalui perdagangan. Proses inilah yang memperkenalkan mereka kepada Islam, meskipun belum ada upaya penyebaran secara masif. Memasuki abad ke-16, Palembang sudah menjadi salah satu pusat penyebaran dan pembelajaran agama Islam di Nusantara. Bukti penting yang bisa dijadikan rujukan adalah pendiri dinasti Demak, Raden Fatah, mengenal Islam di Palembang, sebelum kemudian memperdalaminya pada Sunan Giri di Gresik. Dalam perkembangannya, Palembang telah menghasilkan ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam hingga ke Sulu dan Mindanao. Pada abad ke-17, agama Islam secara resmi menjadi agama negara, meskipun Islam secara resmi menjadi agama negara. Namun undang-undang di Palembang masih memasukkan unsur-unsur adat yang tidak bertentangan. Sebuah kitab undang-undang disusun dan diberi nama Simbur Cahaya. Kitab undang-undang ini disusun oleh Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan, yang memerintah Palembang tahun 1636 hingga 1642. Ketika itu Palembang belum resmi menjadi sebuah kesultanan. Kitab Simbur Cahaya menjadi pedoman masyarakat Palembang hingga ratusan tahun kemudian. Kitab ini tidak hanya memuat tentang hukum, tetapi juga menata hubungan sosial masyarakat Palembang. Semenjak kedatangan Ki Gedeng Sura dan diteruskan oleh Ki Gedeng Suramuda, Islam berkembang lebih cepat daripada waktu-waktu sebelumnya. Setelah wafat, kepemimpinan Ki Gedeng Suramuda kemudian dilanjutkan oleh Ki Mas Dipati yang memerintah tahun 1589 hingga 1594. Tahun 1610, perusahaan dagang asal Belanda VOC mulai menjalin hubungan dengan Palembang. Seperti halnya Portugis, awal mula kedatangan VOC ke Palembang adalah untuk berdagang. Pada kunjungan resmi pertama tersebut, VOC yang diwakili oleh Krijn van Rensburg menemui Madi Angsuka, pemimpin Palembang dari tahun 1594 hingga 1629. Kedatangan VOC disambut dengan baik, mengingat Palembang adalah negara maritim yang terbuka. VOC bahkan diizinkan membuka kantor dagang yang dibangun di tepi sungai Alur. Hingga puluhan tahun lamanya, keberadaan VOC hanya berdagang. VOC mendapatkan keuntungan besar dari harga lada yang melambung tinggi di Eropa. Tahun 1641, situasi politik di perairan timur Sumatera mengalami perubahan ketika VOC berhasil merebut Malaka dari Portugis. Setahun kemudian, VOC mengadakan perjanjian dagang dengan Palembang. Perjanjian itu dikenal sebagai Traktat Palembang VOC. Traktat ini memberikan hak monopoli perdagangan lada kepada VOC. Namun, traktat ini tidak berjalan seperti yang diharapkan VOC. Para pedagang lainnya, seperti Portugis, masih bisa melakukan transaksi lada di Palembang. Tidak berjalannya traktat ini lebih banyak disebabkan karena VOC memang tidak memiliki produk unggulan yang bisa digunakan sebagai kesepakatan dagang yang saling menguntungkan. VOC hanya bisa memberi imbalan bantuan militer kepada penguasa, karena itulah satu-satunya yang mereka miliki. Namun, hal ini lebih banyak ditentukan oleh kondisi lokal teritorial. Saat itu, VOC sudah memiliki basis militer yang mapan di Batavia dan Maluku. Tahun 1655, VOC berusaha menekan Palembang agar benar-benar menerapkan traktat tahun 1642. Salah satu cara yang ditempuh VOC adalah menghadang kapal-kapal dagang yang membawa lada dari Palembang dan menyita muatannya. Ketika VOC mencoba melakukan diplomasi, rombongan mereka diserang oleh pasukan Palembang. Sebanyak 40 pasukan VOC berkebangsaan Eropa terbunuh dalam peristiwa itu. Beberapa lainnya menjadi tawanan Palembang. Peristiwa ini dibalas oleh VOC dengan melakukan blokade terhadap Palembang pada tahun 1658 hingga 1659.
Perang besar pun segera berkecamuk di Kutha Gawang, ibu kota Palembang. Istana berhasil direbut dan dibakar oleh VOC. Akibatnya, pemimpin Palembang ketika itu, Pangeran Sedo Ing Racek bersama pengikutnya mengundurkan diri ke Indralaya. Hancurnya Kutha Gawang mengakhiri kerajaan Palembang. Ibu kota Palembang kemudian dipindahkan agak ke pedalaman, sebuah daerah yang dikenal dengan nama Beringin Janggut. Selanjutnya Kimas Hindi Pangeran Arya Kesumo tampil sebagai pemimpin baru Palembang. Dari sinilah lahirlah sebuah negara baru yang bernama Kesultanan Palembang Darussalam.